Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dari Asus yang dia tipis, dia baterainya awet, dan lebih mirip dengan ZenBook. Seri apa itu? Ini dia. Ini adalah seri VivoBook yang paling eye-catching dan paling slim dengan tipe S333JK dengan prosesor Intel Core i5 1035G1 dengan fabrikasi 10 nanometer, 4 core, 8 thread, dan maksimum clocknya di 3,6 GHz. Untuk RAM-nya sendiri dia 8 GB LPDDR4X 3200 dan storage-nya menggunakan 512 GB H10 Intel NVMe dan 32 GB Intel Optane. Dan grafik card-nya dia menggunakan mainstream graphic card punya Nvidia di MX 3502 GB GDDR5. Asus membandrol laptop ini di angka 12.499.000 dan ada SKU tambahan di i7 dengan RAM 16 GB di harga 14.499.000, include garansi 2 tahun dan Office Home and Student. Terdapat 3 varian warna dari Asus VivoBook S33JK ini. Yang pertama adalah Ocean Pink, yang kedua Indie Black, dan yang ketiga adalah Dreamy White. Dan kebetulan yang kita review kali ini berwarna Dreamy White. Untuk package pembeliannya, kalian akan mendapatkan stiker pack seperti ini, charger 65 watt seperti ini, dan sleeve case yang cantik seperti ini. Untuk bodinya sendiri, keseluruhan bahannya menggunakan aluminium dengan dimensi 30,4 dikali 19,6 cm dan ketebalannya hanya 1,5 cm saja, serta bobotnya di angka 1,2 kg. Dan yang paling menarik dari laptop ini adalah finishing doff di bagian belakang layarnya. Jadi agak disayangkan kalau memang finishing doff putih seperti ini harus ditempeli stiker Asus sendiri, dan logo Vivo-nya sendiri terlihat cantik sehingga menimbulkan kesan keren dan kece. Laptop ini mengusung desain 13 in rasa 12 in dengan keempat sisi bezelnya yang tipis dengan 88% screen to body ratio, sehingga di bagian kanan kiri atas bawah dia buat tipis, dan di bagian atas paling menarik dia masih terdapat webcam dengan kualitas yang cukup baik, yaitu HD atau 720p dengan 30 frame per second. Kualitas layarnya juga tidak kalah dengan bodinya, dia menggunakan Full HD 13,3 inch dengan panel IPS level dan 60 Hz, serta dia memiliki tingkat kecerahan hingga 300 nit. Dan yang paling menarik juga, dia 100% sRGB color gamut. Jadi kalau kalian mau pakai untuk desain segala macam, ini sudah sangat cocok. Beralih ke bagian bawah, seperti biasa tombol power menjadi satu dengan keyboardnya. Walaupun dibuat sedikit lebih keras, jujur saja saya tidak terlalu suka dengan tipe tombol power seperti ini. Travel key-nya sendiri menggunakan 1,4 mm dan jangkauan antar tombolnya tidak terlalu jauh. Jadi sangat nyaman kalian pakai mengetik lama dan mengetik cepat. Tapi nilai minusnya adalah agak disayangkan finishing dari keyboardnya dia buat sedikit lebih licin. Seperti kebanyakan seri VivoBook yang lainnya, tombol Enter terdapat color blocking berwarna kuning, dan keyboardnya sendiri memiliki 3 level pengaturan pencahayaan sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Untuk touchpadnya dia center terhadap body, dan di pojok kanan atas terdapat fingerprint sensor untuk akses login kalian. Touchpad ini dia sudah mendukung Windows Precision Driver serta teknologi palm rejection, jadi kalian tidak perlu khawatir kalau tangan kalian menyentuh saat kalian mengetik dengan cepat. Sekarang kita beralih ke portnya. Di bagian kanan agak disayangkan dia masih menyematkan USB Type-A 2.0 yang cukup lama teknologinya, input output audio, dan SD card reader. Di bagian kiri terdapat DC-in, USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, HDMI, dan USB Type-C 3.2 generasi yang pertama. Laptop ini memiliki speaker yang cukup nyaman dengan sertifikasi Harman Kardon, serta terintegrasi juga dengan software Audio Wizard, sehingga akan memaksimalkan kualitas suaranya, dan software Maya Asus seperti biasa untuk hardware monitor, pengaturan Wi-Fi, dan security.
Ini juga dibekali konektivitas seperti Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5, serta fast charging teknologi. Dengan 45 menit kalian mengecas, baterainya sudah terisi 60% pada saat kondisi 0 atau mati. Nah, sekarang kita akan cek bagaimana performance dengan laptop sekecil ini atau setipis ini. Untuk speed SSD-nya sendiri kita mendapatkan skor di 2378 untuk read-nya dan 515 untuk write-nya. Pengujiannya menggunakan Crystal Dismark. Setiap kita review akan muncul pertanyaan, Bang, gimana sih kalau laptop ini kita pakai desain? Atau mungkin, Bang, gimana sih laptop ini kalau dipakai bermain game? Oke, kita akan mulai dari pertanyaan bagaimana laptop ini saat kita pakai untuk desain. Saat kita pakai desain 2 dimensi seperti Corel, Photoshop, dan Lightroom, laptop ini berjalan sangat baik, ditambah lagi color gambut layarnya yang sudah 100% sRGB. Akan tetapi, laptop ini mulai bermasalah saat kita membutuhkan performance dengan konsistensi tinggi. Salah satunya kita menggunakan atau pengujiannya menggunakan Adobe Premiere Pro dengan durasi video 1 menit 4K dan cut to cut tanpa ada efek sama sekali. Kita membutuhkan waktu 6 menit 11 detik. Jadi ini cukup lama untuk kelasan Intel Core i5. Dan kita lanjutkan juga menggunakan Blender. Waktu yang kita butuhkan untuk 3D modeling BMW, CPU rendernya di 18 menit 16 detik, serta GPU rendernya di 20 menit 59 detik. Jadi konsistensinya jujur aja agak bermasalah. Pengujiannya kita lanjutkan menggunakan Cinebench R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 657 CB, dan R20 di single performance-nya kita mendapatkan di 435 poin. Untuk multicore-nya di 1570 poin, dan kita render atau kita lanjutkan pengujiannya dengan 10 kali looping. Pengujian kedua turun drastis hingga menyentuh angka di 1020 poin dan suhu maksimalnya di 94 derajat Celcius. Dari hasil ini, kesimpulan sementara adalah laptop ini memiliki masalah di konsistensi performance-nya. Oke, pengujian selanjutnya kita menggunakan game, dan ekspektasi saya jujur aja agak sedikit lebih tinggi di MX350 karena VGA ini memiliki arsitektur yang mirip seperti GTX 1050. Pengujian pertama kita menggunakan Dota 2 setting high atau rata kanan, kita mendapatkan hanya 11 frame per second. Dan kita turunkan di medium low, kita mendapatkan di 25 frame per second. Dan di setting low kita hanya mendapatkan di 30 frame per second saja. Untuk CS kita setting medium di FPS dan setting low hanya 25 frame per second. Pengujian game yang ketiga kita menggunakan GTA 5 setting high, kita hanya mendapatkan 10 FPS saja. Dan kita turunkan hingga rata kiri atau setting low, kita mendapatkan di 25 frame per second. Jujur aja sangat tidak playable. Pengujian game yang terakhir atau yang keempat kita menggunakan Resident Evil, kita mendapatkan di 20 frame per second untuk setting low. Benar-benar tidak sesuai harapan. Dari hasil game pengujian tadi, terbukti laptop ini tidak lolos uji stress test dengan skor yang sangat rendah, hanya 45% saja. Dan terlihat CPU-nya sangat throttling dengan suhu maksimal hingga 93 derajat Celcius. Untuk grafik Firestrike-nya sendiri kita mendapatkan skor di 3836. Berikut adalah grafik skor dari pengujian Firestrike dari laptop lain yang nilainya setara dari laptop ini. Ini dia. Untuk pengujian baterainya sendiri, laptop ini dapat bertahan 8 jam 11 menit untuk pekerjaan kantoran biasa tanpa desain sama sekali dan masih menyisakan sekitar 3%. Ini adalah hardware dari Asus VivoBook S333JK. Terdapat 2 buah heat pipe, 1 fan, dan 1 exhaust. Dan tidak ada yang bisa di-upgrade dari laptop ini kecuali SSD-nya. Jika kalian mau tambah, kalian harus lepas yang 512GB dan pasang 1 TB atau lebih. Untuk baterainya sendiri 4210 mAh dengan 50 Wh. Nilai plus dari laptop ini adalah dia memiliki desain yang sangat cantik, kualitas layar yang sangat baik, serta audionya yang cukup memukau. Dan baterainya sendiri sangat bisa diandalkan.
Akan tetapi, jika kalian membutuhkan laptop untuk desain 3D atau rendering atau bahkan bermain game, saya tidak sarankan untuk kalian membeli laptop ini. Tapi, jika kalian seorang profesional untuk bertemu klien dan mengandalkan daya tahan baterai yang awet, saya sangat rekomendasikan. Kesimpulannya adalah, untuk desain kita berikan skor 8. Untuk fiturnya kita berikan skor 8, dan untuk performance-nya kalau kita lihat dari harga, mohon maaf Asus, saya berikan skor angka 6. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya sudah letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.